Putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid, Zanuba Arifah Cafsoh alias Yeni Wahid, memberikan masukan kepada Prabowo Subianto agar memilih sosok anak muda menjadi bakal calon wakil presiden, cawapres. Hal itu disampaikan Yeni Wahid ketika menyambangi kediaman Ketua Umum Partai Gerindra itu di Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 6 September tahun 2023. Untuk bacawa pres, Pak Prabowo, saya berharap itu nanti jadi representasi anak muda, karena kita butuh itu. Anak-anak muda terwakili suaranya, kata Yeni usai berbincang secara tertutup dengan Prabowo di Kertanegara. Dan kita harapkan, siapapun cawapres yang dipilih bisa mewakili anak muda. Cowok enggak Mas Bowo, kriteria dulu, perkara garis tangan siapa yang jadi itu lain urusan. Bahwa harus mewakili anak muda, tambah dia. Menanggapi usul Yeni itu, Prabowo mengatakan masalah cawapresnya masih akan dibahas dengan Partai Koalisi Indonesia Maju. Jadi saya katakan di mana-mana, adat kita, budaya kita adalah musyawarah. Jadi saya sebetulnya dengan kawan-kawan dari tim saya, koalisi saya akan terus musyawarah. Saya akan jadi yang terbaik, kata Prabowo. Dalam kondisi tertentu, menurut visi, realita, bukan visi kesukaan. Saya selalu bicara kepada rekan-rekan saya, adik-adik saya, kalau kita sudah bertekad memilih jalan hidup berbakti pada negara dan bangsa, perasaan pribadi, suka tidak suka pribadi, keinginan pribadi harus kita kalahkan, imbuhnya. Prabowo menyebut ada banyak sosok anak muda bisa jadi cawapres dirinya. Erik muda, Gibran muda, banyak yang muda, kalian, wartawan, ada yang daftar, kata Prabowo. Ridwan Kamil oke, imbuh Prabowo. Prabowo dan Yeni Wahid berbincang secara tertutup di Kertanegara selama sekitar 1,5 jam. Prabowo mengatakan dalam pertemuan itu ia dan Yeni bertukar pikiran dan membahas banyak hal. Termasuk masalah Pilpres 2024. Tukar pikiran tentang masalah-masalah bangsa dan negara, umat. Hari ini pun kita sepakat untuk terus komunikasi menghadapi tentunya dinamika kehidupan politik bangsa kita yang saya kira cukup dinamis. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan Mbak Yeni, kata Prabowo. Sementara Yeni mengatakan dirinya datang ke Kertanegara untuk memenuhi undangan Prabowo. Ia menyebut Prabowo memang sudah berjanji akan mengundang dirinya untuk diskusi bersama. Saya datang ke sini ini memenuhi undangan beliau karena sudah lama dijanjikan ngopi bareng sebetulnya. Mungkin teman-teman bisa lihat bahwa itu adalah bentuk keakraban dari kami semua, kata Yeni. Yeni menuturkan dirinya selalu memanggil Prabowo dengan ucapan, Mas Bowo. Ia pun menilai Prabowo masih layak menjadi presiden jika mendapat amanah dari rakyat. Saya panggil beliau dari dulu Mas Bowo. Usia itu enggak penting. Karena apa? Untuk mengabdi pada nusa dan bangsa kita sama-sama melihat bahwa banyak pemimpin dunia yang usianya hampir 100 tahun, misalnya Pak Mahathir Muhammad, Ratu Elizabeth. Itu masih mengabdi pada bangsa dan negara, ucap Yeni. Jadi Mas Bowo ini usianya kalau di dalam politik itu masih remaja, makanya masih sangat pantas dipanggil Mas Bowo, tambah dia. Lebih jauh Yeni menceritakan kedekatan dirinya dan Prabowo yang sudah terjalin lama. Sebab keluarga kakek dari Prabowo, Margono Joyohadikusumo, adalah tetangga dari kakek Yeni, Wahid Hashim, di daerah Matraman. Ketika Eyang Margono berpulang, Eyang saya ikut mendoakan. Jadi hubungan yang sangat dekat ini sudah terjalin sejak lama. Kata Yeni, apalagi saya mendapatkan berkah besar dari hubungan baik dengan Mas Bowo, yaitu apa? Bertemu jodoh saya, ketika tahun 2009 kami, dari PKB Gus Dur mengalihkan dukungan ke Gerindra, disitulah saya bertemu suami saya ketika kami berkampanye untuk Mas Bowo, kata Yeni. Jadi hubungannya ini hubungan hati, bukan cuma sekadar politik, melampaui ajang politik 5 tahunan, tutup dia.